Oke, balik lagi di Morning Zone yang bisa disaksikan di web streaming okezone.com dan juga di live YouTube Okezone dan juga MNC Trijaya FM. Masih bersama saya Fadli Sungkara dan juga ada Mbak Siska, ada Mas Andri di studio. Dan untuk Okezoners dan juga pendengar Trijaya yang pengen ikutan komen-komen silakan melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Waduh, emang ini ngeri ya kalau kita lihat makin banyak peristiwa-peristiwa yang di luar Nurul dan kita nggak habis fikri untuk ngelihat kejadiannya. Iya. Karena kejadiannya bukan cuma ini aja ya. Ada beberapa ya kejadian serupa. Iya. Masih ingat ada suami yang membacok apa ya? Istri lagi live tuh, lagi karaoke, live di Facebook apa TikTok tuh ya? TikTok. Lagi live ya. Diapain tuh? Ditusuk kan? Ditusuk kan. Terus yang terbaru ada juga di Depok. Suami bacok istri, terus video call dengan mertuanya. Bener-bener ya. Ya kekerasan keluarga ya. Kayaknya KDRT semakin marak belakangan ini ya. Dan makin ngeri. Iya. Dan makin brutal gitu, makin ekstrim. Tapi yang di Depok ini motifnya cemburu. Oh, motifnya cemburu. Bukan batik ya motifnya ya. Kembang-kembang gitu. Mega mendung. Bapak orang Cirebon nih. Oh iya, orang ini Tegal ya. Banyumas ya. Iya, Banyumas, Ngapak. Pesisiran ya. Makanya apal banget sama Puerto Rico. Wih, oh iya, Purwakarta. Unsud ya. Di sana tuh kenal apa mendoannya ya? Mendoan. Mendoannya tuh lebar-lebar, Pak. Kalau ngomongin mendoan ya. Kalau di sini kan paling ukurannya segitulah ya, telapak tangan gitu. Kalau di sana 1 meter ada, Pak. Serius? Mendoan 1 meter. Itu mendoan apa daun jendela tuh, Pak? Nah, itu dia makanya. Yang bingung itu nyocolinnya gimana? Makanya ke sambal kecapnya. Itu agak repot tuh. Terus ada tahu juga ya, tahu apa sih? Oh, kalau itu Slawi ya, tahu Slawi. Oh, tahu Slawi. Ada juga tuh. Oke. Kembali ke laptop ya. Yes. Balik lagi nih. Tadi kalau yang di Depok itu cemburu ya? Cemburu katanya motifnya. Cemburu gimana? Masih berhubungan sama mantan apa gimana tuh? Nggak tahu juga ya? Begitu ya. Cuman ya motifnya sejauh ini katanya cemburu. Itu makanya CLBK itu berbahaya kayaknya, Mas. Nah, mantan berarti itu. Mantan nih. Mantan ya. Mencoba-coba buka komunikasi dengan mantan. Aduh, jangan. Bahaya ya. Benar-benar. Berawal dari reuni biasanya, Pak. Dari obrolan basa-basi. Kayak pengalaman pribadi nih. Kayaknya. Iya dia. Reuni SMA itu perlu diinisiasi ya. Lebih ngeri SMA daripada reuni kuliah ya. Iya, karena kan awal kita jatuh cinta mungkin di situ ya. SMA gitu biasanya. Ada sinetronnya tuh apa sih? Gita Cinta dari SMA. Bukan sinetron, film kali. Film ya. Zaman dulu lagi itu filmnya. 70-an ya, Pak itu ya. Iya. Emang bapak ini luar biasa. Bapak ini baby boomer. Ingatannya bagus ya. Iya. Kayaknya stop di tahun 90 kalau saya ada. Selebihnya nggak ngikutin tren. Tapi kan masih ABG kan? Iya. Alhamdulillah belum gocap. ABG Jiwa masih muda. Iya. Alhamdulillah belum gocap. Iya. Belum. Iya. Akan. Ya amin. Oke. Dia membacok istri sampai bersimbah darah tuh ya. Yes. Terus video call sama bapaknya kan. Itu apa yang ada di kepalanya ya? Iya, ingin nunjukin aja kali ya mungkin ya. Ini loh, karena itu ini udah cenderung psycho nggak sih? Atau membabi buta saking emosinya? Saking emosi. Karena gini, saya pernah ngobrol gitu ya sama beberapa penyelidik kepolisian ya. Memang ada 2 indikasi yang berbeda ketika pihak kepolisian terutama penyidik melihat kasus-kasus kekerasan atau pembunuhan. Yang pertama, kalau misalnya pembunuhan itu dilakukan dengan tidak membabi buta, biasanya ada motif lain. Artinya mungkin motifnya hanya untuk mengambil barang miliknya, mencuri, merampok gitu. Biasanya untuk orang-orang yang tidak dikenal, si pelaku tidak melakukan aksinya secara membabi buta. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Tetapi yang penting lumpuh tuh korbannya. Yang penting melumpuhkan korban. Benar. Tetapi ketika ada yang motif yang berbeda, personal, yang lebih membawa emosi, biasanya lebih membabi buta, bahkan sampai ke mutilasi. Gitu. Dan kasus-kasus semacam itu biasanya tidak hanya untuk menghilangkan jejak, tetapi juga ada motif-motif lain, terutama motif-motif yang sifatnya personal, sakit hati tuh ya biasanya, kecewa, dendam, segala macam. Iya. Kecewa. Tapi bisa menahan emosi yang di depan
ayahnya itu lumayan juga ya, maksudnya kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Iya, udah cenderung psycho apa gimana tuh ya? Itu. Nggak tahu deh. Ya mungkin kejiwaannya perlu diperiksa Benar. ketika Betul. pemeriksaan ya. Iya, dan memang harus diperiksa kan kejiwaannya. Pelaku ketika melakukan tindakan-tindakan yang terbilang sadis gitu. Betul. Iya. Ya, kadang ini kan jadi challenge juga ya kalau misalnya pihak lain pengen ikutan mendamaikan atau ngebantu, ntar si yang keluarganya bilang ini urusan keluarga kita gitu, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga bla bla segala macam. Tapi tetap sih namanya lingkungan harus lebih aware ya. Iya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian di sekitar kita, Nah, benar. kayak gitu supaya menghindari lah, Dan mencegah. lingkungan itu support system pertama ketika terjadi kejadian yang hal-hal yang kayak semacam ini gitu. sepertinya- yang jadi persoalan lingkungan di kita sekarang juga lebih acuh tak acuh ya, lebih cuek gitu. Diskusi antar pasangan suami istri juga kayaknya perlu disoroti juga Mas Andri, Begitu karena ya. terkadang itu suami tidak suka misalnya istrinya selalu online misalnya begitu. Ya kan? Iya, Dia iya, kasih iya. peringatan tuh dengan omongan sekali dua kali, tapi mungkin tidak ditanggapi gitu loh. Sampai ketiga kali mungkin emosinya sudah memuncak. Iya. Mungkin misalnya karena kebutuhan rumah tangga ternyata tidak dipenuhi oleh istri gitu kan. Jadi dia emosi. Jadi nggak semata-mata misalnya mungkin cemburu ya. Tapi karena mungkin lelah melihat istrinya mungkin online mulu Online gitu terus ya. gitu ya. Jadi ini memang perlu diiniin sih ya. Balik lagi ya urusannya sama handphone lagi tuh ya, sama sosmed lagi tuh. Ya, Jadi kenapa nggak nggak hanya dirusak pada handphonenya remaja ya. gitu pertanyaannya? Jangan juga dong. Iya kan misalnya kayak gitu kan, misal udah kesel, ya rusak aja handphonenya gitu, ya kan, jangan sampai bunuh istrinya gitu. Betul. Ini kenapa sampai bunuh istrinya? Berarti kan ada persoalan lain mungkin. Iya. Emosi membabi Emosinya buta. yang udah membabi buta ya. Iya, benar. Apa ya yang bisa jadi kunci ya? Karena ini kok makin banyak kejadiannya gitu loh. Apakah memang harus ada semacam sosialisasi pendekatan dari siapapun gitu ya? Iya. Peran serta pemerintah misalnya atau Kementerian PPPA gitu. Iya, harusnya memang ada ya mungkin Supaya ada nggak yang- semakin banyak loh kejadian kayak Iya. gini, makin ngeri kita. Nah, kemungkinan gini, ada juga kebingungan, mungkin ini usulan juga kali ya. Ada mungkin konseling keluarga di tiap kelurahan. Iya, maksudnya Iya, itu. ya kan? Iya, jadi memang menyediakan jasa konseling untuk keluarga gitu. Jadi kalau misalnya memang kan, ya kan kita semua kan belum tentu biasa berhadapan dengan psikolog, biasa berhadapan dengan psikiater gitu. Ada stigma-stigma lain. Psikiater ketika- di Bandung ya? Pastor kan, bukan nih, apa nih? Tempat mandi Pak. Ciater. Air hangat. Ciater, Oke. Pak. Gitu kan? Iya. Ya kita kan kadang-kadang kalau datang kayak kenapa lah gitu, ada gangguan apa nih gitu kan? Iya. Ya, padahal Jadi sebenarnya penting ya. Image-nya udah lain Image-nya ya. udah lain gitu. Benar. Dan meng-catch up mereka juga sulit gitu. Iya. Ya kan, buat kita yang punya kontaknya kayak tadi kita ngobrol sama Mbak Vera mungkin enak ya. Tetapi kalau misalnya enggak kan, Iya. kita ke psikiater atau psikolog siapa ya? Siapa ya? Nah, kalau misalnya pemerintahnya diain kayaknya kan lebih enak gitu. Benar. Nggak datang ke kelurahan. Jadi harus menjangkau ke semua lapisan menjangkau masyarakat ke semua ya. lapisan. Iya, Tapi iya. untuk kasus KDRT ini kan KDRT ya, sebagian besar perempuan itu pasti merasakan gejala awal dari suami yang kasar misalnya. Apa tuh misalnya Tapi tuh? kemampuan Ada dia perubahan gitu ya. Iya. Minimal dari perubahan dulu tuh. mungkin minimal nepis handphone atau apalah gitu ya, tidak yang berupa kekerasan masif iya, gitu. iya. Tapi kecenderungannya perempuan itu susah untuk menyampaikan bahwa aku di KDRT nih. Iya. Nah, di zaman sekarang orang kalau udah parah banget KDRT-nya, dia kumpulin bukti baru upload di sosial media. Nah, maksud aku berpikir bahwa setiap perempuan sekecil apapun misal dia mendapatkan tekanan atau kekasaran dari suami, dia harus mampu mengkomunikasikan itu ke pihak ketiga. Sedini mungkin ya. Iya, jadi ada Iya, alert iya. dari orang-orang di sekitar mereka bahwa Iya. ada perlakuan yang tidak lazim dari suami. Iya. Entah itu nanti ke orang tua atau memang konseling pernikahan atau misalnya kalau kita orang beragama bisa ke ustadz atau pendeta Iya, gitu ya. iya. Melibatkanlah orang-orang di sekitar kita sehingga pihak laki-laki pihak manapun yang melakukan kekerasan itu bisa didapatkan diberikan pendampingan gitu. Iya. Mm-mm. Ya benar-benar. Oke, ini ada komen kita bacain dulu ya. dong, Oke. lihat. Biar tahu juga nih bagaimana suara-suara dari publik ya. Ada Pak Krisno Budi Laksono, selamat pagi. Semua kejadian ini karena zaman sudah semakin tua.
Jadi makin banyak kejadian aneh-aneh itu. Iya. Terus ada juga dari Ibu Ning Farida. Waduh, ini sadis banget ya. Anak remaja 14 tahun tega membunuh ayah dan neneknya, bahkan tega melukai ibunya. Penyebabnya apa tuh? Nah, itu masih diselidiki ya, karena polisi juga belum bisa menyimpulkan. Dan harus hati-hati juga kalau menyelidiki kasus semacam ini karena masih di bawah umur kan. Oh iya benar. Jadi kan ini juga nanti anak berhadapan dengan hukum gitu ya. Yes, betul. Dan nanti akan yang diterapkan adalah undang-undang peradilan anak ya. Iya. Oke, kemudian ada juga dari siapa nih? Saya baru mendengarkan perbincangan kasus kekerasan remaja yang terjadi di Lebak Bulus. Pertanyaannya nih, ini penyakit NPD nggak sih? Ini adalah penyakit kelainan jiwa atau narcissistic personal disorder. Ini juga mengerikan. Oh, dari Pak Adi Prabowo. Ini juga NPD kayaknya lagi hits banget ya, lagi sering dipakai nih istilahnya nih. Lagi emang makin banyak ya yang orang narsis. Iya. Tapi biasanya orang tua yang NPD katanya kan. Jadi impactnya ke anak gitu. Oh. Jadi bukan anak yang NPD terus kemudian orang tuanya terdampak gitu. Tapi itu berawal dari orang tua biasanya. Orang tua NPD-nya gimana? Ya misalnya kayak tadi itu menerapkan bahwa kamu harus belajar dari jam sekian hasilnya harus sekian. Gitu. Oh, ditarget. Iya, jadi ada target-target yang ternyata untuk anak remaja itu kan menjadi sebuah pressure ya, tekanan bagi mereka gitu. Kalau ternyata secara akademis ini anak memang tidak terlalu suka dengan akademis, itu akan menjadi pressure lah bagi dia gitu. Nah, apakah orang tua menyadari pressure atau kecemasan anak ini? Kemungkinan tidak gitu, karena ya dia yang masang target kan. Gitu. Nah, iya benar sih, karena orang tua juga ingin memamerkan dalam tanda kutip anaknya. Kalau anaknya berprestasi ya, bangga-banggain gitu ya pasti ya. Pasti kayak gitu kan. Ada kebanggaan ada tersendiri. kebanggaan, kumpul keluarga. Oh, anak saya nih gitu. Iya kan. Juara. Benar, ranking terus gitu ya. Gitu. Selalu 3 besar gitu. Terus lomba ini menang, lomba nyanyi menang gitu ya. Ada padahal lesnya les basket. Kebalik. Seperti tadi Seperti tadi. Udah masuk nih. Udah mulai. Iya. Nah, ternyata bukan hanya itu aja tuh. Ada yang lagi seru juga nih, Pak. Selain tadi ini ya, Mbak Siska. Selain dari anak bunuh ayah dan neneknya, terus ada yang suami bacok istrinya. Ada orang disabilitas yang dijadikan tersangka dalam kasus pelecehan seksual ya. Oke. Yang di Mataram ini jadi ya. sorotan juga nih. Iya, karena mungkin nggak mungkin gitu kan. Bahkan dia bilang yang dijadikan tersangka ini bilang, saya buka resleting sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mungkin saya melakukan itu? Betul. Sementara pihak kepolisian bilang ini melakukannya dengan kaki, jadi kayak gesture gitu sama melakukan sentuhan gitu ke korban dengan kakinya, gitu. Tapi sejauh sebenarnya ini saya bingung sih tapi sejauh ini kan ada perbedaan pernyataan antara polisi dan ibu kandung itu gimana? Tersangka ya gitu. Jadi kalau menurut polisi ya walaupun dia disabilitas, dia mampu melakukan pelecehan seksual itu gitu. Tapi menurut ibu tersangka, korban yang inisialnya MA itu ternyata katanya menjemput tersangka untuk ke kampus gitu katanya. Kemudian tapi ternyata dibawa ke homestay. Oh gitu ya. Dan homestay ini sendiri itu katanya dibiayai oleh si korban. Jadi mungkin dia buka kamar, dia yang biayain. Nah, ini menurut keterangan ibu tersangka ya gitu. Nah, kemudian proses yang akhirnya disampaikan kepada polisi itu adalah si MA ini yang membuka atau melucuti pakaiannya si tersangka gitu. Oh, gitu ya. Jadi dia merasa bahwa loh yang ini yang diperkosa yang mana. Jadi gitu. kebalik gitu ya. Gitu. Tapi malah dilaporkan si tersangkanya oleh si MA. MA betul. Dan korbannya nggak satu. Menurut polisi. Jadi nggak hanya MA. Jadi ada 2 laporan lagi. Jadi total sejauh ini 3. 3 laporan? Iya. Saya baru tahu. Gitu. Jadi satu orang tersangka yang sama tuh korbannya ada 3. Ada 3. Nah ini yang harus ini lagi kan bahwa kok bisa 3 gitu loh. Tapi dia sampai minta ke Pak Prabowo ya, perlindungan ya. Wah, luar biasa. Dan Hotman Paris juga ini katanya
lagi menyelidiki kasus ini katanya juga ikut. Karena kalau kita ngelihat secara physically agak tidak memungkinkan ya Iya, gitu. kayak nggak masuk akal gitu Iya. ya. Iya, agak gitu. membingungkan. Karena kalau kita misalnya saya saja gitu misalnya dilecehkan entah itu dengan sentuhan atau apa, Iya. Atau verbal gitu misalnya ya. Kita sebagai korban kan bisa menepis ya, Iya, gitu. betul. Nah, sangat memungkinkan dengan kondisi fisik seperti itu korban Bisa melakukan melawan. perlawanan, Iya. gitu. Iya, iya. Jadi rumit gini ya. Jadi kompleks permasalahannya. Nggak, tapi bener itu ya. Ternyata korbannya lebih dari satu katanya. Iya, Oh, itu. Iya. Dan teman kampus juga kan katanya. teman kampus juga. Iya, 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 iya. Ajaib ya kasus ini. Iya, bingung Iya. ya. Saya bingung. Oke, kalau gitu kita akhiri kebersamaan kita di Morning Zone di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Siska ya. Terima kasih Selalu Mbak ya. Siska. Om Andri, thank you ya. Thank you ya Mas Fadli. Oke, baiklah Oke Zoners dimanapun berada, juga pendengar Trijaya, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini edisi Senin 2 Desember 2024. Ketemu lagi besok di jam yang sama di Morning Zone. Saya Fadli Sungkara, selamat pagi, sampai jumpa. Iya.